Bertemu lagi di channel Ken Hardware. Kali ini kita akan membahas tentang cara setting makro pada mouse Bloody. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel kita ya guys. Oke, di sini saya pakai contoh mouse Bloody tipe A60, A70, dan A90. Tapi kalian bisa terapkan ini juga ke mouse Bloody tipe-tipe lainnya karena kurang lebih sama untuk cara setting makronya ya. Pastikan juga kalian beli mouse Bloody yang resmi karena yang resmi ada stiker Ultra Core Activated Ultra Core 3 dan 4 di kardusnya. Jadi tinggal kalian langsung pakai. Tapi kalau yang enggak resmi itu enggak ada stikernya, jadi belum teraktivasi untuk Ultra Core 3 dan 4-nya. Nanti kalau kalian cek, kalian pakai softwarenya akan muncul tulisan seperti ini. Itu belum teraktivasi ya. Untuk softwarenya sendiri bisa kalian download di sini ya. Oke, saya pasang dulu mouse-nya. Oke, kalau sudah dipasang mouse yang resmi, bisa kita lihat nggak ada tulisan ininya tadi ya. Ini sudah resmi, bisa dipakai. Di sini bisa kita lihat ada Core 1, Core 2, Ultra Core 3, dan Ultra Core 4 ya. Untuk Core 1 ini hal dasar banget ya untuk fungsi dari sebuah mouse. Kalau kita klik di sini, ini lampunya ya. Kalau kalian klik ini, lampunya akan mati. Kalau ini lampunya nyala tapi redup. Yang ini lebih cerah, yang ini paling cerah. Sedangkan untuk light effect, ini adalah efek dari lampunya. Kalian nanti bisa coba sendiri di rumah mana yang kalian suka. Oke, lanjut ke button. Di button ini ada profile selection ya. Ini bisa kita atur di sini ya. Kalian bisa ganti-ganti namanya. Ini. Untuk mouse Bloody tipe A60 ada 3 profile. Untuk yang A70 ada 7 profile dan untuk yang A90 ada 7 profile juga. Bedanya yang A90 bisa kita edit warnanya, tapi kalau yang A60 dan A70 tidak bisa kita edit warnanya karena sudah paten ya. Oke, ini tombol button. Ini nanti akan kita pakai kalau kita sudah setting makro, kita masukkan di tombol-tombol button ini. Kita lanjut ke sensitivity. Untuk sensitivity ini adalah CPI ya, jadi standarnya itu 800. Kalau kita pilih yang 3200 jadi lebih cepat ya. Kecepatan sensitivity CPI ini fungsinya untuk kalau kalian punya monitor dengan resolusi tinggi seperti monitor 4K itu bakal berguna banget ya. Tapi kalau monitor kalian masih yang kecil seperti 19 inch, 17 inch, 15 inch, itu mungkin untuk mouse 3200 ini kita nggak pakai. Untuk mouse ini kita nggak pakai resolusi sampai segini ya. Kita lanjut ya. Di sini ada di mouse Bloody itu pasti ada tombol 1, N, dan 3. Untuk setting sensitivity-nya itu ya di Core 1 itu sama dengan di Core 4, di Ultra Core 4 ya. Jadi kalau kita klik tombol satunya ini, maka CPI-nya akan naik. Tapi kalau kita klik yang tombol N ini, maka CPI-nya akan turun. Kalau kita klik yang tombol 3 ini, maka profilnya akan berubah. Ini profil ini ditandai dengan warna ini tadi ya, merah, hijau, dan kuning. Oke. Untuk di portrait ini kita biasa pakai
saya biasa pakai 500 atau 1000 Hz ya. Nanti kalau kalian misal ingin coba sendiri di rumah rasanya gimana ya, bisa kalian coba ya. Untuk precision calibration ini mungkin nggak saya ubah-ubah, dan juga untuk key response ini juga saya pakai satu aja sudah cukup ya. Dan di sini tadi ada X dan atau Y. Kalau kalian centang ini bisa kalian setting sesuka hati kalian, lebih custom. Misal ini kita pasang 2000, ini 800. X Y ini maksudnya garis koordinat ya. X itu horizontal, Y vertikal. Jadi tadi kalau saya setting ini, saya apply misalnya. Ya ini untuk horizontalnya jadi cepat, sedangkan untuk vertikalnya standar. Oke, kita kembalikan seperti semula tadi di 800 play. Oke, di core 2 ini bisa kita lihat ada menu tambahan guns. Jadi di core 2 dan ultra core 3 ini settingnya kurang lebih untuk guns dan sensitivity ini sama. Jadi ada perubahan fungsi di tombol 1, N, dan 3. Di sini sesuai keterangannya ya. Kalau kita tekan tombol 1, maka lampu di scrollnya ini warna merah. Kalau kita klik kiri sekali, hasilnya keklik sekali. Tapi kalau kita tekan tombol N ini, lampu di kursor akan jadi warna hijau. Waktu kita klik kiri sekali, maka hasilnya akan keklik 2 kali. Kemudian di tombol 3 ini, kalau kita tekan tombol 3, lampu di scroll akan jadi warna kuning. Kalau kita klik kiri sekali, hasilnya akan keklik 3 kali. Ini waktu saya tekan tombol 1 ya. Waktu saya klik sekali, hasilnya keklik sekali. Waktu saya tekan tombol N, di sini berubah jadi N ya. Di lampu juga jadi lampu scroll jadi warna hijau. Saya klik sekali, hasilnya keklik 2 kali. Waktu saya tekan tombol 3, ini jadi 3, warna lampu scroll jadi warna kuning. Waktu saya klik sekali, klik kiri sekali, hasilnya keklik 3 kali kan. Nah ini sebenarnya fungsi ini untuk game FPS yang ini. Di sini ada sniper rifle juga ya. Untuk sniper, kalau kita geser ke kanan akan tambah cepat, kalau kita geser ke kiri tambah lambat. Jadi saya contohkan, saya pilih 200 ya ini ya. Saya apply. Ini sniper rifle-nya di core 2 masih ada sekali ya. Ada 1 masih on. Jadi waktu kita coba di makronya di button ini, oh ya, di core 2 ini saya pakai contoh Ludi A70 ya. Jadi A70 ada 7 profile dengan 7 warna. Bisa kalian ganti-ganti tadi namanya. Tapi ini tadi ya enggak bisa diganti warnanya yang ini ya. Jadi misal saya pakai yang kedua, di tombol forward ini ya, tombol forward yang ini saya ganti jadi sniper rifle 1. Saya apply. Jadi waktu gerak normal seperti ini, tapi waktu saya klik yang forward ini jadi lambat geraknya. Waktu saya lepas jadi cepat lagi. Ya ini waktu tidak ditekan cepat, waktu ditekan jadi lambat, waktu dilepas jadi cepat lagi. Ya bisa kalian coba di rumah itu nanti ya. Oke, lanjut di sensitivity. Di core 2 sama ultra core 3 ini sensitivity-nya itu cara ganti CPI-nya itu juga sudah beda. Caranya dengan kalian klik tombol 1 ini 2 kali, maka lampu di scroll akan berkedip-kedip. Waktu berkedip-kedip, kalian bisa scroll ke atas
untuk mengganti CPI nya. Kalian scroll ke bawah juga untuk mengganti CPI nya ya. Lalu di tombol forward dan back ini, kalau kalian tekan, misal kalian tekan back, maka profilnya akan berubah. Nah itu jadi profil 1 sampai 7 ya, di tombol back maupun forward ya. Kalian bisa coba nanti ya. Kalau sudah oke, kalian klik sekali lagi tombol 1, maka lampunya di scroll akan berhenti berkedip. Kalau kalian tadi ini sudah di setting makro, kalau kalian ingin kembali seperti semula, kalian bisa ke setting default pabrikannya. Kalian bisa klik ini, oke, jadi di reset ya, atau ini seperti ini ya. Atau kalau enggak, kalian bisa ini klik kanan, kalian pilih, atau yang ini juga sama aja ya, klik kanan, kalian pilih yang revert to factory default, maka akan kembali ke setting pabrikannya. Untuk ganti core, kita klik core yang mau dipilih. Di Ultra Core 3 ini punya fitur paling komplit ya. Saya pakai contoh mouse body tipe A90 ya. Jadi A90 bisa kita lihat di buttonnya punya 7 profile. Bedanya ini bisa kita ganti-ganti ya warnanya ya. Mau warna terserah, apa yang mau kita pilih bisa. Untuk lampu di scrollnya ya, namanya juga bisa kita ganti, cuma standar ini aja yang nggak bisa kita ganti ya. Nanti kalau kita sudah setting makronya, kita bisa masukkan di tombol-tombol ini ya. Usahakan dimasukkannya di profil 2-7 ya, yang standar ini biarkan standar ya. Untuk yang klik kiri ini nggak bisa disetting di sini, kita settingnya di headshot, nanti saya tunjukkan ya. Di Ultra Guns ini juga kurang lebih sama seperti Core 2 ya. Untuk tombol cuma beda dikit aja ya. Untuk tombol 1 masih tetap sekali klik hasilnya akan keklik sekali. Tombol N dan 3 ini user define gun ini mengikuti setting dari headshot ya. Kita bahas di sini dulu ya. Sniper rifle kalau di Core 2 ada satu saja, ini ada 6 ya. Untuk 1 sampai 4 ini masih sama pilihannya. Yang 5 dan 6 ini yang beda ya. Jadi di sini maksudnya left panah bawah itu kalau diklik ya, kalau left panah atas dilepas, left panah bawah dan atas itu berarti kita klik kiri kemudian dilepas ya. Yaitu untuk tombol-tombolnya bisa kita ganti hanya dari tombol-tombol yang disediakan di sini aja ya. Kalau kalian ingin lebih custom nanti di Oscar Macro. Di misal ini kita kalau kita pakai sniper atau shotgun di game-game FPS, kita habis nembak otomatis akan ganti jadi tombol 3 yaitu peso kan, kemudian tombol key. Jadi di sini bisa kita setting 6 perintah ya dalam sekali klik ya, 6 tombol dalam sekali klik ya. Ini jumlah delay milisecondnya ya, bisa kita sesuaikan sendiri ya, mau dikasih berapa karena tiap game-game beda-beda ya. 1 second itu 1000 milisecond, kalau setengah second berarti 500 milisecond ya. Nanti kalau misalnya ini sudah disetting, kita apply, kita masukkan di tombol terserah ya, mungkin biasanya di tombol forward atau back ini, tombol forward atau back. Kita sensitivity sama seperti yang di Core 2 cara settingnya, karena itu saya loncat ke Oscar Macro 2. Di Oscar Macro 2 ini lebih custom ya, ini juga sudah disediakan beberapa setting dari beberapa game ya. Bawaan dari softwarenya sudah menyediakan
beberapa setting dari beberapa game ya. Misal saya pilih CS, saya open, saya pilih yang ini misalnya ya, open. Ini bisa kita lihat, ini setting yang sudah disettingkan oleh sananya 20 milisecond delaynya ya. Ini tadi kan panah bawah itu diklik, yang panah atas ini lepas, jadi B diklik, B dilepas, 4 diklik, 4 dilepas. Ini jarak milisecondnya ya, tapi jangan langsung dipakai ya, kita harus pilih remark dulu, kita sesuaikan dengan resolusi monitor kita. Resolusi monitor saya ini 1366 x 768. Oke, baru kalian save, overwrite, yes. Nah itu baru bisa kalian pakai. Nanti kalian masukkan di menu-menu ini tadi, terserah mau menu yang mana ya, di button-button mana ya, terserah ya, tapi ditaruh di profile 2 sampai 7 ya. Sekarang kita coba dulu, kalau misal kita mau buat baru, kita buat setting untuk game Minecraft. Oke, kita pilih new, saya kasih nama klik kiri terus, saya copy. Oke, resolusinya sudah benar. Lalu di mouse ini pilih yang mouse. Kalau keyboard ini, keyboard kita bisa masukkan di mouse, misal kita masukkan tombol Q, G, ini juga bisa ya. Untuk tombolnya geser ke kiri ya. Ini mouse, kita drag ini, kita kasih misal 15 milisecond. Ingat ya, di tiap komputer juga beda-beda ya, jadi kalian sesuaikan ya. Saya pilih ini ya. Yang ini maksudnya kalau kita klik sekali ya sudah berhenti, non repeat ya. Kalau yang ini kita klik, kita tahan, itu akan jalan terus ya, berulang-ulang, jadi terjadi berulang-ulang. Waktu kita lepas baru stop. Kalau yang ini, kalau kita klik sekali akan jalan terus berulang-ulang, waktu kita klik lagi baru stop ya kawan. Karena itu saya pilih yang ini aja ya. Kita save. Ini ya, ini ada bug ya sedikit ya, jangan khawatir. Kita buka lagi softwarenya ya, kita buka lagi. Seperti tadi settingnya. Save. Oke, kita buat lagi juga yang klik kanan. Namanya ini terserah kalian ya. Yang ini saya kasih 34 milisecond ya. Save ya. Kita setting yang klik kiri, karena tidak bisa diklik kiri saya taruh di forward ya. Nah, ini ganti dulu ya, jadi pakai yang ini aja. Saya kasih nama Minecraft. Oke, kita pilih yang right button, klik kanan terus, yang forward klik kiri terus ya. Kalau sudah, kita apply. Oke, kalau sudah di apply, ini sudah tersimpan dalam memori mouse-nya. Jadi kalau mouse-nya kalian bawa ke komputer lain yang nggak ada software Bloody-nya, tetap bisa digunakan ya. Kita buktikan di gpstest.org. Saya klik forward, tombol forward ini ya, untuk klik kiri terus ya.
jangan lupa. Oke, kita klik ya, ini yang 15 milisecond delaynya. Jadi buat kalian yang nggak bisa drag klik ya, kalian bisa pakai makro. Bisa dilihat dengan 15 milisecond saya bisa menghasilkan 30,4 CPS, 304 klik dalam 10 detik. Jadi menurut saya makro ini lebih efektif ya, penggunaan makro daripada drag klik. Karena kita jadi bisa lebih santai ya. Itu tadi penjelasan untuk Oscar makro 2 ya. Di sini ada juga record ya. Kalau record ini misalnya gini ya, saya buat baru namanya record. Resolusinya sudah cocok. Jadi seperti ini ya. Misal saya klik record, saya start, saya klik kiri, klik kanan, klik kiri lagi, saya buka ini, saya misal ketik R D G H M, lalu saya klik kiri lagi, saya buka ini, kemudian saya pilih stop. Nah ini action tadi yang kita lakukan terekam ya di sini ya. Nah ini beserta milisecondnya jarak yang kita terapkan tadi ya. Kita save. Nah itu tadi kalau kita pakai record ya. Di headshot juga disediakan beberapa setting game di software bawaan Bloody. Kalian bisa pilih, misal kalian pilih CS ya ini. Jadi kalau kita mau set misalnya ini pakai tombol N atau tombol 3, tombol N atau tombol 3 ini ya. Ya misal kalian set ini di tombol 3, jangan langsung dipakai ya, harus kalian setting dulu resolusinya. Jadi kalian hafalkan ini dulu, headshot, lalu kalian pilih open ini, kalian ganti resolusinya sesuai resolusi monitor kalian, lalu save. Yang selanjutnya juga sama, save, back, baru kalian apply. Nah ini sudah tersetting ya. Jadi kalau kalian mau pakai ini, nanti kalian tinggal tekan ini atau ini dulu baru langsung bisa kalian pakai untuk klik kirinya. Ini sudah tersimpan di klik kiri ya. Kalau misal kalian mau buat baru, pilih new folder, atau ini yang tadi saya sudah ada folder Minecraft, saya di folder Minecraft ya. Saya klik headshot, ini ada A, B, C, D dan makro. Kalau yang A ini auto, jadi kalau kita klik otomatis sudah nembak sendiri. Nanti saya jelaskan ya. Untuk B, C, D dan M ini kalian harus ditahan terus ya kliknya, klik kirinya ya. Kita ke D dulu aja, ini kan untuk Minecraft ya. Jadi kita pilih new, misal ini kita kasih nama left click ya. Ya, resolusinya jangan lupa di D ya. Return ini berulang-ulang, kalau non return itu hanya sekali klik saja ya. Saya pilih return, lalu ini untuk klik kiri saya kasih delaynya tadi mengikuti 34 milisecond. Y ini ya seperti garis koordinat ya tadi ya. Y kalau positif berarti ke atas, kalau negatif berarti geraknya ke bawah. Y ini fungsinya sebenarnya anti recoil ya. Kalau di Minecraft nggak pakai recoil, jadi kita kasih 0 aja. Tapi kalau misal di game-game FPS kan ada recoilnya tuh, seperti di Left 4 Dead itu ya. Adik saya pakai setting -1, jadi waktu nembak nggak ke atas gini, jadi tetap gini seperti ini.
Tapi kalau misal kalian setting di minimum, mungkin waktu kalian nembak jadi ke bawah gini, berarti itu kebanyakan anti recoilnya. Jadi kalian sesuaikan sendiri ya. Jadi ini kita nggak pakai, kita kasih 0 untuk Minecraft. Resolusinya 1366 kali 768. Kalau sudah, kalian save ya. Ini ada ya, set di N atau tombol N atau tombol 3. Misal saya set di tombol 3 ya. Kalian apply, ini sudah bisa dipakai. Jadi ini 34 milisecond. Untuk membuktikannya di sini saya klik 3 dulu, tombol 3 ini ya, ini jadi 3 ya. Berhasil kan? Untuk yang klik kiri ya, saya kembalikan itu merah. Jadi klik kiri ini tadi disetting di headshot ya. Yang perlu kita ketahui 1 second itu 1000 milisecond ya. 1 second sama dengan 1000 milisecond, sedangkan setengah second sama dengan 500 milisecond ya. Itu tadi untuk setting yang D ini ya. Jadi D ini kalau berulang-ulang tapi jarak delay intervalnya sama ya. Sekarang yang A. Yang A ini misal kalian mau buat baru juga, kalian harus new ya. Ini misal saya pisah dulu ya foldernya. Saya buat folder Left 4 Dead ya. Ini untuk percobaan, nanti kalau misal saya tunjukkan di game Left 4 Dead, saya akan tunjukkan setting yang saya pakai ya nanti ya. Jadi kita pilih A, resolusinya jangan lupa number. Di sini ini maksudnya peluru, jadi sekali kita klik aja ini otomatis. Jadi sekali kita klik kiri seperti itu akan menembakkan 5 peluru ya. Jadi hanya sekali klik sudah nembak 5 peluru. Ini jarak intervalnya, delaynya. Kalian bisa buat beda-beda, misal ini 100, ini 50, ini 20, ini 30 juga bisa ya. Tadi kalau di Left 4 Dead tadi adik saya pakai min 1, jadi di setting min 1 semua. Ini misal min 1 semua. Kalau kalian mau buat nggak beraturan juga bisa, misal dikasih jarak 80, 100, 80 ya. Yaitu tadi ini milisecond ya. Kalau X ini kanan positif, kiri negatif. Jadi waktu kalian nembak nanti bisa ke kanan atau ke kiri. Jadi ini enggak saya kasih. Saya save. Inputnya misalnya ini pistol ya. Oke. Trajektori itu untuk mengeceknya. Kalian pilih play. Ini seperti ini ya. Maaf, saya aktifkan dulu. Ini belum di set, jadi back. Ya ini kalian pilih misal yang ini di N, apply. Kita klik tombol N. Nah ini jadi N. Seperti ini. Saya klik sekali ya. Ya. Saya klik kiri sekali, menembakkan 5 peluru. Kalau diklik sekali nembak 5 peluru. Ya ini ya, saya kembalikan seperti semula. Ini jadi yang tombol 1 ini normal kan ya. Yang strife ini juga sama mesin, cuma bedanya tadi yang ini manual, kalian harus kliknya ditahan terus ya. Kalau yang tadi ini otomatis ya.
ini sampai 8 peluru ya, jaraknya juga sama, bisa kalian atur berapa milisecond sesuka kalian. Terus ini juga anti recoilnya juga, ini juga resolusinya jangan lupa juga, ini kurang lebih sama ya tadi seperti itu, ini juga sama. Return ini juga sama tadi ya, berulang-ulang. Kalau yang ini loop, ini maksudnya loop from ini 1 sampai 8, jadi bisa kalian setting, misalnya ini tadi kalian setting, ini terserah kalian, ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau kalian setting misalnya dari 5, berarti setelah dia nembak selesai akan terulangnya langsung ke sini, 5 ke sini, 5 ke sini itu. Jadi kalau kalian setting tadi misalnya ini 7 ke 8, habis nembak selesai akan kembali 7 ke 8, 7 ke 8 terus berulang-ulang gitu. Itu yang dimaksud loop itu. Yang ini pun juga sama, cuma yang ini hanya ada satu shooting interval ini, jadi mungkin jarak ininya sama ya. Jadi yang sebenarnya yang sering dipakai A sama D. Yang makro ini misal saya pakai folder Minecraft lagi ya. Makro ini ya, jadi yang tadi kalian setting di Oscar makro tadi di sini ya, di Oscar makro sini itu bisa kalian import ke sini ya. Jadi misal kalian ini klik ini kalian mau pilih yang mana, kalian tadi misal ini new, kalian klik right klik misal namanya ya, jangan lupa resolusinya makro. Nah ini klik kanan terus, kalian bisa import ke sini juga di jadi kalian bisa import ini nanti ke klik kirinya ini, jadi yang klik kanan ditaruh di klik kiri bisa ya. Jadi sistemnya ini import sebenarnya. Kalau kalian setuju kalian save. Right click. Oke. Nah ini ada ya, kalian misalnya kasih di sini, itu nanti bisa kalian buktikan di game Minecraft itu ya. Ini ada menu kosong ini untuk RGB animation ya. Jadi kalau mouse Bloody kalian support RGB animation maka ini akan nyala ya, kalian bisa setting animasinya di sini. Tapi untuk Bloody tipe A60, A70, A90 itu nggak ada fitur RGB animation ya, jadi ininya kosong ya untuk menu ini. Di Ultra Core 4 ini kurang lebih settingnya sama seperti di Core 1 ya. Jadi di button untuk tombol 1, N, dan 3 bisa kita setting makronya di Core 1 dan Ultra Core 4. Bedanya kalau di Ultra Core 4 untuk profile 2 sampai 7 ada left button ya. Jadi kalau kita sebelumnya sudah setting Oscar makro, bisa kita masukkan di left button sini ya di Ultra Core 4 ya. Di sensitivity settingnya sama seperti di Core 1, Oscar makro juga sama seperti sebelumnya. Kita ke super combo. Di super combo ada single, cycle, auto. Kurang lebih itu sama seperti yang ini ya. Jadi single sekali klik, cycle kalau kita klik tahan akan berulang-ulang, kalau kita lepas berhenti. Untuk yang auto kalau kita klik sekali akan jalan berulang-ulang, kalau kita klik lagi akan berhenti. Di super combo ini nggak ada setting yang disediakan oleh
software bawaannya ya. Misal saya pilih CS open, nggak ada ya. Yang ini juga sama, nggak ada. Jadi kalau kalian mau buat, harus buat baru seperti ini. Ini left click, saya kasih nama LC, saya pilih cycle. Kalau kalian mau masukkan keyboard, kalian bisa klik. Kalau kalian ketikkan mau huruf apa, ini left, ini kita kasih jeda 34 milisecond. Left lagi, kita klik yang ini, jadi ini klik, ini lepas, kita kasih delay lagi 34 milisecond, lalu save. Kita buat lagi sama, right click RC cycle, jangan lupa dilepas, kita save. Kalau yang ini nggak ada resolusinya ya, jadi bisa kita pakai langsung ya. Kita setting yang ini, apply, maka hasilnya seperti sebelumnya ya. Nanti di video selanjutnya saya akan tunjukkan hasil makro kita di game Minecraft dan Left 4 Dead ya. Nanti kalian bisa lihat ya di video selanjutnya. Sekarang untuk yang terakhir di 4-way wheel setting. Ini kalau kita awalnya normal ya, kalau kita pilih 4-way wheel setting, kita oke, kita bisa lihatnya di Excel ya. Jadi di sini ada icon scroll, jadi kalau kita scroll di area kiri ke bawah jalannya sama ke atas, kalau kita scroll di area kanan ke samping ya scrollnya. Untuk 4-way wheel setting ini kalau kita centang ini hasilnya tetap sama, cuma icon yang ini hilang ya, yang ini 3 baris ya. Jadi kalau kita scroll 1 jadinya keempat ya, kalau kita ganti jadi 5 jadi ke-6 ya. Ini per kata, bisa kalian set mau per 1 kata, 2 kata, 3 kata dan seterusnya ya. Kalau yang ini misal kalian centang yang ini nanti jadinya seperti page up dan page down scrollnya ya. Swipe ini hanya ditukar ya, jadi yang ke samping ditaruh sebelah kiri, yang kanan ini untuk atas bawah ya. Misal saya praktekkan ya, jadi ini saya scroll samping ya di sebelah kiri, kalau di sebelah kanan ke bawah, sebelah kanan ini ke bawah ya. Jadi per screen ya, karena fungsinya sama seperti page up page down yang ini. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mencoba di rumah dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.